Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Hari Rosidin SPDI dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, beberapa menit belakang kita telah mempelajari materi tentang pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang meneladani sifat Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, mengapa kita mempelajari materi tentang meneladani sifat Allah melalui Asmaul Husna? Karena melihat fenomena di zaman sekarang, banyak orang yang tidak bisa meneladani sifat-sifat Allah, asma Allah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Penyayang. Orang di zaman sekarang melakukan kasih sayang itu terkadang ada keinginan ataupun maksud tujuan di belakangnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang kepada umatnya semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Anak-anak sekalian, tujuan mempelajari materi meneladani sifat Allah melalui Asmaul Husna ini diharapkan seluruh peserta didik SMA PGRI 3 Pusat Pangalengan memahami kandungan materi beserta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, berbicara mengenai pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna ini berasal dari bahasa Arab, berasal dari dua suku kata, dari kata al-asma dan al-husna. Al-asma itu sendiri memiliki arti nama, sedangkan al-husna itu artinya yang terbaik. Jadi apabila kita satukan, Asmaul Husna itu adalah nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, Asmaul Husna dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Toha ayat ke-8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Al-Quran surat ayat 8. Anak-anakku sekalian, Asmaul Husna berjumlah 99. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu. Nah, bagi yang belum tahu, kalian coba melafalkan, mengucapkan dengan ulang mengenai Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wad
Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali. Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir. Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Khani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Anak-anakku sekalian, adapun dalil mengenai Asmaul Husna ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Anak-anakku sekalian, Asmaul Husna ini terbagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan maknanya. Yang pertama adalah Asmaul Husna yang menunjukkan sifat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudnya adalah sifat yang harus ada pada seorang roh yang menunjukkan zat Allah dan melekat pada Allah. Sifat-sifat ini tidak terpisahkan dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah yang pertama adalah Al-Hayyu yang artinya Maha Hidup. Yang kedua adalah Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Kemudian yang ketiga As-Sami, Maha Mendengar. Kemudian Al-Basir, Maha Melihat. Kemudian Al-Qawi, artinya Maha Kuat. Al-Aliyu, Maha Tinggi. Kemudian Al-Aziz, Maha Mulia. Dan yang selanjutnya adalah Al-Qadir, yang artinya Maha Kuasa. Yang selanjutnya adalah asma Allah yang menunjukkan sifat perbuatan atau fi'liyah. Yang dimaksud adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka dia akan berkehendak atau melakukannya. Sedangkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melaksanakannya. Nah, sifat-sifat atau asma tersebut yang pertama adalah Al-Khaliq yang artinya Maha Pencipta, kemudian Ar-Razzaq yang Maha Memberi rezeki, kemudian At-Tawwab yang menerima taubat, kemudian Al-Ghafur Maha Pengampun, kemudian Ar-Rahim Maha Penyayang, kemudian
Al-Afu yang artinya adalah pemaaf. Yang ketiga adalah asma Allah yang menunjukkan kesucian ataupun kesakralan. Nah, yang dimaksud dengan makna tersebut adalah kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala beserta kemuliaannya. Yang termasuk ke dalam kelompok Asmaul Husna ini adalah Al-Qudus, Maha Suci, dan As-Salam yang artinya Maha Selamat. Yang keempat, ada asma Allah yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Asma-asma Allah yang termasuk kelompok ini adalah Al-Majid yang artinya Maha Mulia, kemudian Al-Hamid yang artinya Maha Terpuji, kemudian ada As-Somad yang bergantung padanya seluruh makhluk, kemudian ada Al-Azim yang artinya Maha Agung. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Seperti biasa, kalian mengisi daftar hadir beserta soal yang akan Bapak berikan di bawah ini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang implementasi dari Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.